Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dengan tema musnad dan musnad ilaih. Secara leksikal, musnad ilaih bermakna yang disandarkan kepadanya, sedangkan secara terminologis musnad ilaih adalah wal musnad ilaih wal mubtada. Ya, mubtadanya itu yang disebut musnad ilaih. Kalau musnadnya itu kata kerjanya. Musnad ilaih huwa al mubtada alladzi lahu khabar wal fa'il wa nawaibuhu wa asma'un nawasih. Mubtada musnad ilaih dan mubtada yang mempunyai khobar, fi'il yang mempunyai fa'il, ya tentunya kadang naibul fa'il, ya yang pengganti fa'il tidak ada fa'ilnya tapi diganti naibul fa'il, dan beberapa isim dari amil nawasih, ya tentunya inna, anna, kana wa akhwatuha dan sebagainya. Dalam pengertian lain, musnad ilaih adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum. Misalkan hukum itu adalah al-maitatu haramun. Al-maitatu itu yang disebut musnad ilaih. Haramun itu hukumnya, itu namanya musnad. Pekerjaan Muhammadun mudarrisun. Muhammad adalah mudarris. Muhammad itu namanya musnad ilaih. Mudarris pekerjaannya atau guru itu namanya musnad. Keadaan Muhammadun karimun, ya. Muhammadun karimun, Muhammad orang yang mulia, itu mubtada dan khobar. Posisi musnad ilaih dalam kalimat terdapat pada tempat-tempat berikut ini. Contohnya, yang pertama posisinya sebagai fa'il. Musnad ilaihnya adalah sebagai fa'il khotama. Khotama itu artinya wis nutup sapa Allahu Allah, ya Allah itu fa'il sebagai musnad ilaih. Ala qulubihim ing atase hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawati wal ma'adzabun azim. Ini dinisbatkan kepada orang-orang kafir yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, artinya dia tidak bisa melihat bahwa agama Islam itu adalah benar. Jadi pelakunya itu Allah, seakan-akan Allah itu menutup sehingga mereka orang-orang kafir itu tidak bisa melihat kebenaran agama Islam. Sebagaimana kita menutup rumah kita dengan selambu, dengan tirai, sehingga kita tidak bisa melihat dalam rumah kita. Atau kita punya mobil, kita tutup dengan tirai, ya. Khotama Ahmadu ala sayyaratihim, ya, menutup mobilnya. Musnad ilaihnya adalah Allah. Posisinya kalau di dalam nahwu adalah sebagai fa'il. Yang kedua, musnad ilaih posisinya sebagai naibul fa'il. Ini ayat lengkapnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, diwajibkan alaikum ing atase wong-wong kang beriman apa asyamu, ya ini pengganti dari yaitu asyamu, pengganti dari naibul fa'il. Asyamu yaitu puasa. Sebenarnya kataballahu alal ladina amanu, ya, alal ladina amanu apa asyamu poso. Jadi alaikum itu posisinya adalah sebagai naibul fa'il,
karena fa'ilnya itu dirahasiakan. Itu kalau kita mengkaji pada kajian secara makna dalam tafsir, mengapa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa, akan tetapi fa'ilnya atau yang memerintahkan itu dirahasiakan. Yang diperintah sudah tahu, yaitu orang yang beriman. Tapi yang merintah siapa itu dirahasiakan karena memakai kutiba alaikum. Kumnya kembali kepada orang yang beriman. Ini makna yang tersirat rahasianya bahwa puasa itu memiliki manfaat yang luar biasa. Kalau sudah tahu memiliki manfaat yang luar biasa, maka yang mewajibkan puasa itu kadang bukan Allah, tetapi dirinya sendiri. Kalau mengetahui manfaat dari puasa, maka dia dengan sendirinya akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Maka coba Anda lihat, ya kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Anda cek itu kolesterol apa-apa, itu kan ditanya, sudah habis makan apa tidak, makan terakhir kapan, itu salah satunya. Berarti itu seakan-akan kan puasa cuma dalam jam-jam tertentu. Bisa juga orang yang mau operasi itu pasti diberitahu, nanti jangan makan mulai jam segini sampai jam segini. Ini kalau kita aplikasikan bahwa makna puasa perspektif kedokteran. Berarti yang mewajibkan untuk berpuasa itu adalah dokter. Ini mengapa Allah menggunakan naibul fa'il, ada hikmah di dalam situ. Kita pembahasan dalam musnad ilaih berupa naibul fa'il alaikum. Kutiba dan wajibkan sapa alaikum ing atase sira kabeh asyama ing poso. Yang ketiga adalah mubtada. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu utawi Allah iku nurus samawati cahaya langit, wal ardi lan cahayane bumi. Seandainya tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah seperti tasbih kalau dalam bahasa balaghah. Kalau dalam bahasa nahwu itu adalah sebagai nurus samawati adalah sebagai khobar, Allah sebagai mubtada. Musnad ilaihnya adalah Allah, nurus samawati wal ardi itu adalah musnadnya. Yang keempat, isim kana dan sejenisnya. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana lan ono. Wa kana lan ono sapa Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, maha yang bijaksana. Iku aliman hakima, aliman yo alim, hakimatur bijaksana. Tuh musnadnya adalah, musnad ilaihnya adalah Allah, aliman hakimah sebagai musnad. Isim inna dan sejenisnya.
Innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah benar-benar berdusta. Munafik di sini adalah musnad ilaih, musnadnya lakadzibun. Maf'ul pertama dzanna al ustadzu Muhammadun ghaiban. Tuh. Maf'ul kedua ro'a. Ro'a itu annat taliba mujtahidina fi dirasatihim. Itu. Yang B musnad adalah sifat fi'il atau sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Musnad berada di tempat-tempat berikut. Al-jami'ah iku masyhurah, khabarnya mubtada. Universitas ini itu sangat terkenal. Ya, yang Kediri ini masyhurah. Al-jami'ah masyhurah. Fi'il tam arsalallahu rasulahu bil huda. Arsala ngutus sapa Allahu Allah. Ya, arsala disebut musnad. Sapa Allahu Allah itu musnad ilaih rasulahu bil huda, ing rasulnya bil huda kelawan petunjuk. Isim fi'il, isimnya itu disebut musnad ilaih hayya 'alas shalah. Khabar kana dan akhwatuha, akhwatnya tadi sudah saya katakan kan Allahu ghafurur rahimah. Allahnya disebut musnad ilaih, ghafurur rahimah musnadnya. Khabar inna dan akhwatnya. Inna taliba sak temene pelajar iku al mujtahidu sungguh-sungguh. Al mujtahidu disebut musnad. At-talibu musnad ilaih. 6 maf'ul kedua dari dhonna dan akhwatnya. Dhonantu Aisyah akhaha maridhon. Itu. Maf'ul ketiga dari ro'a. Ro'a al ustadzu Abdullaba mujtahidina dirasatihim. Nah, ini tadi sebenarnya yang di atas itu masih kajian nahwu. Dalam kalau balaghah itu yang bawah ini. Memakrifatkan musnad ilaih. Dalam konteks-konteks tertentu musnad perlu dimakrifatkan. Konteks-konteks tersebut menunjukkan tujuan dimaksud. Memakrifatkan musnad bisa dengan berbagai cara. Dengan isim isyarah, ya, mengungkapkan nama, menggunakan isim mausul. Isim isyarah ini ada untuk memakrifatkan, asalkan nakirah menjadi makrifat. Contohnya memakrifatkan isim alam. Contohnya menghadirkan zat alam yang menyebut nama dan menghadirkan zat kepada ingatan pendengar. Qul huwallahu ahad dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad manda dengan ingatan qul huwallahu itu adalah tadi menggunakan memarifatkan, ya, agar lebih makrifat diingatan itu lebih lebih ingat lagi kepada pendengar. Huwallahu ahad, huwallahu ahad, ya. Kemudian memuliakan dan menghinakan musnad ilaih seperti contoh Abul Ma'ali hadirun, Anifun naqah dhahabun. Optimis dan berharap baik. Sa'ada fi darika wasifah fi dari sadiqika. Memakrifat musnad dengan dhamir. Memakrifatan musnad ilaih dalam satu kalimat bisa juga dengan isim dhamir. Bentuk isim dhamir pada beberapa bentuk, yaitu isim dhamir dalam bentuk mutakallim. Contoh anan nabiyyu la ukadziba wala ana ibnu abi thalib. Saya nabi yang tiada berdusta, ya, sayalah putra Abdul Muthalib. Ini dhamir ini dalam bentuk mutakalim, ya, seakan-akan langsung berbicara dengan umatnya. Anan nabi la ukadziba,
wala ibnu Abdul Muthalib. Isim dhamir dalam bentuk mukhatab. Wa antal ladzi akhlaftani ma wa'adtani wa asamta biman kana fika yalumu. Wa antal ladzi akhlaftani, engkaulah orang yang mengingkariku. Ma wa'adtani, apa saja yang engkau janjikan kepadaku. Wa asamta bi, dan telah kecewa lantaran aku. Mangkana fika yalumu, orang yang mencela kepadamu. Tuh. Jadi ini menunjukkan orang yang berjanji akan tetapi tidak melaksanakan janjinya, sehingga dia kecewa, sehingga sebagian orang mencelanya. Seperti sudah janji mau menikah kemudian tidak menikahinya, itu kan dia kecewa. Sebagian orang mencelanya juga. Isim dhamir dalam bentuk ghaib. Wallahu tabaraka wa ta'ala, huwa yang dimaksud isim dhamir. Ya. Kemudian 3, memakrifatkan dengan isim isyarah. Jadi memakrifkan dengan isim dhamir ya. Sekarang memakrifkan dengan isim isyarah. Hadza Usman. Sebenarnya Usman yang siapa ya. Tetapi setelah hadza, ini Usman. Zalika Muhammad, sangat jelas. Jadi tujuannya mendatangkan isim isyarah di sini adalah agar ma'rifat. Anda harus ingat asmaul ma'arif itu kan ada 7 ya. Termasuk yang di atas tadi isim mausul, isim dhamir ya. Di sini isim isyarah. Kalau di atas isim dhamir, isim isyarah termasuk ma'rifat. Kalau dimusnadkan kepada isim tersebut maka akan menjadi ma'rifat. B, mengingatkan bahwa musnad ilaih layak menjadi sifat yang akan disebut isim isyarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika itu disebut sebagai apa? Ulaika itu ulaika, humnya itu kan yang isim isyarah itu, isim isyarah dhamir ya, isim isyarah itu dhamir di situ. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mengingatkan bahwa musnad ilaih layak mempunyai sifat-sifat yang disebut setelah isim isyarah.